wasyamsu tajri mustaqarrillah, itu matahari beredar di dalam rotasinya. Zalika taqdirul azizil alim, dan itu dalam ketetapan Allah. Kalau seandainya bergeser 1 menit, 1 detik dan sebagainya, mungkin alam semesta ini akan akan goncang segala macam. Tapi bagi Allah, alhamdulillah, nih sekarang ya nggak ada benturan satu dengan lain, planet bumi dengan katakanlah dengan Jupiter, kemudian lagi dengan Pluto kali berbenturan dengan yang lainnya, dengan ozon segala macamnya, ataupun juga apa tuh kalau itu batu apa, meteor. Ya kan, meteor yang jatuh nggak taunya udah tersaring ya, udah tersaring dengan lapisan-lapisan yang lainnya. Nah itulah Allah yang mengatur. Jangankan masalah kecil, tetapi masalah yang besar Allah yang ngatur kita. Kata Ibn Athaillah bilang begini, kalau orang beriman bangun tidur dia berpikir, kan baca doa tuh, dia berpikir, dia akan mengatakan, maka sunnah Rasulullah kan pagi-paginya disuruh baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, 3 kali tuh disuruh baca 3 kali. Nah itu orang yang beriman, kata Ibn Athaillah, dia akan berkata, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu, engkau yang gerakkan semuanya. Oke, kita punya planning secara profesional gitu kan, spesialis dalam kegiatan kita, yang mengajar, yang kerja, yang segala macam, yang ibu rumah tangga, yang apapun. Itu kan hal-hal tersebut ya ada untuk hal keduniaan. Tetapi sebelum untuk melangkah itu, kata Ibnu Athaillah, tiada lain adalah dia akan berpikir dan dia akan merenung. Ya Allah, kiranya aku pasrahkan dalam kehidupanku ini, biar engkau yang jalankan. Maka dulu Abah bilang kayak gitu, jalanin aja bagaimana maunya Allah gitu. Nah di sisi lain, tapi bagi orang-orang yang orientasinya kepada dunia, dia akan berpikir, gimana ntar gua kerja, bagaimana ntar gua dapat keuntungan, bagaimana gua untuk dunia. Tapi berbeda. Nah, hal yang besar Allah atur. Maka apakah kita berpikir misalnya, contoh misalnya, tadi habis subuh ataupun pagi-pagi misalnya ya, ataupun ntar malam ataupun sekarang kali gitu, kita pulang, kita keluar nih ya kan, ataupun ada orang dia yang memotek ataupun memotong daripada roti itu akhirnya diempanin satu-satu, dikasih semut, dikasih cacing. Ada gak kayak gitu orang? Gak ada. Pagi-pagi, malam deh kita lagi tidur enak-enak, jam 2 malam kita lagi tidur. Kemudian ada gak tuh misalnya orang yang dia makhluk ngasih sesuatu, dia korek-korek tanah, kemudian ditaruh tuh yang namanya makanan buat cacing. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ard, tidaklah apa-apa yang ada orang ataupun mohon maaf binatang melata, apa banyak tuh cacing, ular segala macam, apakah semut ataupun dibalik dari kegelapan tersebut, ilallah, hanya kecuali Allah, rizquha, adalah Allah yang memberikan daripada rezekinya, Allah yang atur. Karena ada pepatah Arab tuh dikatakan, bagaimana engkau memiliki sifat khawatir atas rezekimu, tetapi Allah lah yang maha pemberi rezeki, razak. Jadi hal tersebut itulah kita ketika dalam hal tersebut ya, tentang apa ini, tentang spiritual, tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditanamkan berkenan dengan nilai-nilai tauhidnya. Nah ini taubat. Jadi kata Allah, kata Rasulullah, man arafa nafsahu fa'arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Allah, ma'rifat. Nah, taubat, kata Imam Haddad dan juga begitu Imam Ghazali, menjalankan bagi orang yang ingin suluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal murid ay yahtariza min asghari dzunub fadlan an akbaril ha ashadd min ikhtarizih min tanawil zummi gadil wa yakun khawfuhu law tarkaba syai'an minha azam min khafi law aglazum. Dan bagi kita nih tiada lain adalah untuk apa? Meninggalkan dosa yang kecil ya, dosa-dosa kecil yang akan menumpuk. Bila kata Rasulullah, apabila seanak Adam ia melakukan dosa kemaksiatan, maka terjadilah satu nuqtah di dalam hatinya, terus dan sebagainya. Kan ada